Halo adik-adik sekalian, Assalamualaikum, tetap semangat. Gimana nih, siap SNBT ini? Nih kakak kasih pemanasan soal sufisiensi data yang tidak berhitung ini, analisa gambar ini ya. Yang penting ngerti pengertian gradien ya, terus koordinat. Ayo deh, go langsung. Gimana nih? Jadi ada segitiga. Segitiga titik P sama Q-nya sudah fix. Absisnya sama-sama 2 ya. Berarti titik P sama Q itu kalau absis sama-sama 2, itu 2 titik yang membentuk vertikal gitu ya, garis vertikal. Jadi kira-kira gini ya. Itu sama gitu deh ya. Belum komplit, cancel. Nah, gitu. Nah, titik R-nya di tempat yang ordinatnya 4, absisnya 4 tapi ordinatnya nggak tahu. Bisa dipahami? Nah, jadi tinggi dari titik R belum ketahuan, masih pakai huruf Y. Tapi absisnya selalu 4. Mau berhenti di mana nih? Terserah kalian ya. Di sinilah kira-kira. Ini salah satu kemungkinan titik R. Titik R banyak kemungkinannya ya. Jadi titik R 4, Y. Ini ceritanya 4. Ini ceritanya berapa? 2 ya. Ini 2,4 sama 2,6. Nah, ini titik R bisa jalan-jalan tergantung Y-nya. Nah, Y-nya ini ada nih batasan. Tuh, 8 sampai 16 ya. Berarti nih kalau jawaban Kalau opsi 1 nih. Kalau opsi 1 tuh Y-nya itu antara 8 sampai 16. Berarti gambarnya begini sampai begini nih. Tuh, 8 sampai 16. Begini. Ini misalnya 4,16. Yang ini 4,8. Nah, gitu. Ini aja 6 ya ordinatnya. 8 berarti agak ke atasan lagi. Sedangkan kalau yang opsi 2, yang info 2, ini gede banget nih batasan Y-nya. Dari min 4 tuh, begitu tuh. 4,-4 sampai 4,12. Jadi ini belum ngerjain soal ya. Jadi kalau pakai stopwatch, ini belum mulai stopwatch-nya. Baru. Jadi, paham? Jadi yang ada di sini itu buat ngejalanin titik R ke atas ke bawah. Ngerti? Titik R ini nih, titik R ini buat ngejalanin. Sedangkan ini M. Nah, M itu ada garis namanya L. Sekarang masalah lain nih, masalah lain. Segitiganya udah beres, ya. Garis L melalui 00. Nah, ini 00. Dan bergradien M. Soal nggak ngasih tahu M-nya berapa. Nah, adanya di sini nih, di info ini. Semua sudah tahu kan? Sebuah garis kalau melalui 00, nih misalnya nih. Nah, tuh. Ini namanya garis melalui 00 dengan gradien positif. Ini namanya gradien positif. Kalau gradien negatif, ke bawah begini itu ya. Terus makin besar gradien, makin curam ya. Jadi kalau M-nya 2 sama M-nya 3 lebih curam M-nya 3 gitu ya. Oke, yuk langsung let's go kita bahas. Start bismillah, kita mulai ngerjain soal. Oh, tadi belum. Baru pengertian bahasanya aja ya. Jadi kalau kalian udah lancar pas ngelihat soal ini langsung mulai seperti yang kita sedang mulai ini sekarang. Bismillah ya. Info 1. Pertanyaannya dulu, sorry. Pertanyaannya dulu. Pertanyaannya, apakah L memotong segitiga PQR? Jadi, apa yang dimaksud cukup? Ini tipenya tipe apakah ya? Apa yang dimaksud cukup jika garis merah ini pasti motong, pasti motong segitiga hijau, pasti motong segitiga hijau, atau pasti tidak motong segitiga hijau. Kalau pasti motong atau pasti tidak motong, namanya cukup. Tapi kalau batasan yang diberikan oleh info 1 kadang motong, kadang enggak, namanya tidak cukup. Bisa dipahami? Jadi kalau garis merahnya bisa motong, bisa enggak, namanya tidak cukup. Kalau garis merahnya pasti motong atau pasti tidak motong, namanya cukup. Oke? Nah, sekarang
Untuk segitiga hijaunya, ketinggian R itu 8 sampai 16, berarti di atas ini ya. Sedangkan gradiennya ini positif. Kalau sekarang gini deh. Katakan titik ini sudah titik antara 8 sampai 16. Ya, titik ini. Titik ini antara 8 sampai 16 nih. Y, di mana Y-nya antara 8 sampai 16 nih. Nah, gradien positif itu sangat banyak nggak kemungkinannya? Iya. Bayangin nih, kalau gradiennya 0,0001, maka garis merah ini datar banget, nyaris horizontal. Nah, itu garis melalui 0,0 dan gradiennya 0,00001. Ya. Berarti nggak motong dong. Tapi misalnya gradiennya sejuta, atau gradiennya jangan sejuta, udah kegedean ya. Gradiennya, kalau gradien sejuta juga nggak motong, karena kalau gradiennya sejuta itu curam banget tuh. Tapi kalau gradiennya gede tapi nggak gede-gede amat lah, 3 lah, gradien 3. Gradiennya 3 itu gini tuh. Nah gitu. Tahu dari mana Kak gradien 3 begitu? Iya, kalau gradien 3 berarti melalui 2,6. Ya. Kalau gradiennya 2 begini. Kalau gradiennya 2,5 begini tuh. Oke. Berarti gradiennya positif. Ada yang membuat memotong, ada yang membuat tidak memotong. Oke, berarti variasi gradiennya kadang bisa membuat garis merah ini memotong hijau, kadang enggak. Berarti tidak cukup, ya. Oke, tutup buku dulu yang 1, sekarang yang 2. Apakah yang 2 cukup? Y-nya min 2 sampai 12. Wow, berarti kemungkinan gambar garis hijau untuk info 2 itu besar banget, dari mulai 4, Y-nya di atas banget sampai 4, Y-nya di bawah banget begini. Tuh. Min 4, enggak banget sih segitulah. 4, min 4 sampai 4,12. Tuh. Jadi Y yang mungkin ketinggian titik R dari di bawah permukaan laut 4 sampai di atas permukaan laut 12. Sedangkan gradiennya lebih kecil dari 2. Gradien lebih kecil dari 2 kan mungkin aja gradien lebih kecil dari 2. Nah, kalau misalnya ini gradiennya kurang dari 2 nih, yang tergambar sekarang nih. Ya. Kalau aja posisi garis hijaunya sedang di sini, tuh memotong. Garis hijau, segitiga hijau ya. Kan segitiga hijaunya Y-nya dari min 4 sampai 12. Jadi mungkin segitiga hijaunya begini. Nah, kalau kayak gini memotong nih, garis merah. Sedangkan kalau begini, nggak memotong. Oke? Dengan gradien yang di bawah 2. Mau dijelasin lagi tentang gradien? Sebentar ya. Nih, gini, kalau gradien nih. Kalau misalnya gradiennya 5, itu maksudnya kalau S-nya 1, Y-nya 5. Kalau S-nya 2, Y-nya 10. Kalau S-nya 3, Y-nya 15. Itu gradiennya 5 tuh. Melalui 00 ya tapi ya. Kalau gradiennya 2, dan melalui 00 ya. Ini kita sedang membahas soal yang melalui 00, bukan garis lain. Kalau S-nya 1, Y-nya 2. Kalau S-nya 2, Y-nya 4. Gitu ya. Kalau gradiennya 1, ini 45 derajat, 1,1, 2,2, 3,3. Kalau gradiennya negatif, turun. Gitu. Oke? Kalau yang tidak melalui 00, nanti kita bahas lagi di luar soal ya. Jadi garis melalui 00, gradien itu ukuran kemiringan. Ini bayangin, ini gradiennya 2, ini gradiennya 3. Lebih curam mana? Lebih curam yang gradien 3. Ini gradiennya 1 lebih landai. Gradien 2 lebih curam, gradien 3 lebih curam lagi. Oke? Kembali ke atas ya. Jadi kalau garis merahnya tepat kena yang ini nih, tepat kena 2,4 tuh gradiennya sedang 2. Kalau di bawah 2 berarti lebih landai. Ya. Kakak ulangi. Ini bagi yang udah lancar gradien, nggak usah dengerin penjelasan kakak sekarang ya.
pasti membosankan. Ini untuk yang masih awam tentang gradien. Kalau gradiennya 2, nah ini pas nih. Ini namanya gradiennya 2. Karena melalui 2,4. Nah, kalau direndahin lagi, gradiennya di bawah 2. Oke? Nah, sedangkan ini maunya gradiennya di bawah 2. Berarti kemiringannya lebih rendah daripada yang melalui 2,4. Kak, kalau gitu pasti nggak memotong. Ingat, segitiga hijaunya, Y-nya tuh min 4 sampai 12. Berarti memungkinkan segitiga hijaunya tuh sampai bawah-bawah sini tuh. Tuh, kan motong. Tapi kalau segitiga hijaunya pas di sini, nggak motong. Oh, ini ke bawah. Nggak memotong, oke? Berarti jawabannya tidak cukup juga. Ingat, bagi yang sudah familiar dengan gradien, koordinat, dan sebagainya, ya, ini sangat cepat ngerjainnya. Ya. Kakak ketika mendapat soal di sosmed, kakak baca-baca sebentar, sketsa sebentar tanpa laptop, tanpa aplikasi seperti ini, pakai kertas HVS. Ya. Jadi ini membayangkan garis merah, garis hijau, nggak pakai warna-warni ya. Pakai pulpen aja biasa, pakai kertas, yang nggak bisa animasi, pakai HVS, ketahuan jawabannya. Ya. Jalan menjalankan segitiganya ini merahnya dimiring-miringin hanya untuk keperluan penjelasan di YouTube. Kalau untuk ngerjain sendiri, bayangin aja pakai kertas HVS, bisa kan? Oke, sekarang kita cek kalau 1 sama 2 kita iris. 1 sama 2 kita iris yuk. Kalau 1 sama 2 kita iris, atau dipakai keduanya, berarti batasan Y itu cuma antara berapa sama berapa, ya tebak? Iya benar, dari 8 sampai 12. Iris lah, masa nggak bisa iris ya? Himpunan atau garis bilangan diiris nih. Dari min 4 sampai 12, 8 sampai 16, berarti irisannya 8. Sedangkan kalau M-nya diiris, itu antara 0 sampai 2. Berarti kesimpulannya kalau 1 sama 2 harus dua-duanya, gradiennya ini, garis merahnya tuh cuma boleh dari 0. 0 itu garis yang mendatar nih. Garis yang ini namanya gradiennya 0 nih. Nah, ini namanya gradiennya 0. Oke. Kalau udah begini, gradiennya negatif. Oke. Bisa? Nah, gradien 2 begini. Gradien 2 gini. Yes. Gradien 2 pokoknya melalui 2,4 aja. Ya. Nah, tuh melalui 2,4 dan 0,0. Bisa semua? Ini kakak nggak tahu cara supaya ini terkunci nih di sini. Sehingga pas kakak putar-putar, itunya nggak berubah. Nah, ini. Jadi melalui 0,0 sama 2,4. Ya. Berarti kalau gradiennya 0 sampai 2, garis merah boleh lebih data, lebih rebah atau lebih landai ya, lebih landai, tapi tetap sumbunya di 00. Apa sih namanya? Kayak putaran itu ya. Rotate-nya dengan pusat 0,0. Jadi 0,0 ini seperti ditekan, kemudian ini boleh turun terus gitu dengan mempertahankan 0,0-nya. Berarti garis merah nggak boleh lebih curam dari yang gradiennya 2. Oke? Sedangkan Y-nya antara 8 sampai 12. Cukup apa enggak? Ayo, kalian yang tebak. Kalau Y-nya antara 8 sampai 12, ketinggian titik R itu paling rendah 4,8. Paling rendah. Paling tinggi 4,12. Paling rendah 4,8, paling tinggi 4,12. Nah, kemungkinan gambar segitiganya tuh banyak, tapi nih paling rendah gini, paling tinggi ini. Oke? Nah, sedangkan garis merah paling curam itu melalui 2,4. Gradiennya 2, paling curam. Nggak boleh lebih curam lagi, harus bolehnya lebih landai sampai 0. Cukup? Iya, pinter, cukup. Jadi jawabannya C. Kenapa? Karena pasti nggak memotong. Jadi kalau sama-sama dipakai, jawabannya C. Pasti tidak memotong. Tahu nggak kalian? Andai ini pakai sama dengan, jawabannya E. Andai ini pakai sama dengan, jawabannya E. Ini nggak pakai sama dengan ya. Kenapa tebak?
Karena kalau ini pakai sama dengan, garis merahnya memungkinkan apa? Memungkinkan tepat melalui 2,4. Kan lebih landai dari gradiennya 2, tapi kan boleh-boleh aja kalau gradiennya pas 2. Nah, kalau pas kena 2,4, padahal segitiga hijau juga mengandung 2,4, kehitung secara istilah memotong juga. Walaupun cuma kena pas di titiknya doang. Namun, karena ini nggak pakai sama dengan, berarti kalau gradiennya tepat 2, nggak dianggap. Dia harus di bawah 2. Oke, sehingga nggak akan pernah melalui titik 2,4 si garis merahnya. Oke, jadi jawabannya C ya. Bisa semua? Coba simulasikan kalau ngerjain sendiri tanpa sedang mengajari teman gitu untuk keperluan menjawab A, B, C, D, E. Apakah ini mudah? Iya ya. Tanpa perlu alat bantu ya, karena SNBT tidak pakai bawa-bawa device, bawa-bawa alat ya. Harus oret-oretan kertas HVS dan pulpen biasa. Oke, terima kasih semua. Jadi kita dituntut untuk bisa imajinasi ya. Assalamualaikum dan tetap semangat.